untuk bisa ngasih pengaruh lebih details lagi gitu. Ada beberapa yang atau mungkin Kosem sendiri yang pernah meliding tim gitu, ada beberapa atribut lain nggak untuk melengkapi kira-kira yang harus dimiliki oleh leaders gitu supaya leaders itu nggak cuman kayak ada di struktur organisasi aja nih Betul. gitu ya. Oh dia leadersnya gitu atau ngelihat gitu. Hmm. Tapi impactnya apa atributnya barangkali ada yang lain nggak di luar tadi? Mungkin kalau buat saya satu lagi adalah dia bisa berani pasang badan Pak, berani pasang Oke. badan untuk timnya. Leader Menarik nih. itu buat saya ya, berbeda Mm-mm. dengan seseorang yang tinggal nyuruh gitu kan. Kalau tinggal Mm-mm. nyuruh kan mungkin apa ya, big boss gitu ya. Mm-mm. Mm. Kita bayangkan raja gitu, seorang raja yang ya dia nggak mau tahu pokoknya harus jalan gitu. Tapi kadang-kadang dalam kita kerja kan kita ketemu hambatan, kita Ya. ketemu oh ternyata salah langkah nih gitu. Dan di saat-saat seperti itu menurut saya kalau dia leader dia akan mau bantu kita keluar dari masalah kita Pak. Oke. Oke. Karena kalau dia udah gue nggak mau tahu, pokoknya lu beresin sendiri gitu kan. Kadang-kadang kan kita ketemu yang seperti itu. Buat Ya. saya ya itu debatable sih. Kita bisa bilang wah kamu lagi ditatar supaya kamu mentalnya kuat gitu ya. Tapi Mm-mm. buat saya kadang-kadang ada kondisi di mana kita tuh benar-benar helpless gitu. Kita nggak tahu Oke. Nggak tahu harus harus gimana, ngapain harus gitu ya. ngapain gitu ya. Saya pernah diomelin Pak, diomelin untuk satu kesalahan yang menurut saya bukan sepenuhnya salah saya, tapi diomelinnya sangat publik di Oke. meja kan open office Pak. Ya. Ya. Perusahaan sekarang kan nggak ada sekat-sekat lagi open office, Mm-mm. lagi duduk kerja baik-baik, ada bos dari departemen sebelah datang marahin saya, gitu ya, marah-marah. Terus saya shock gitu, lebih ke shock daripada kesel gitu. Karena ini kenapa marah sih? Kayaknya kemarin masih baik-baik aja. Saya lagi project sama anak buahnya dia. Oke. Anak Oke. buahnya dia terus resign, terus kayaknya nggak ada handover. Terus dia kewalahan, saya dimarahin di meja. Oke. Terus akhirnya saya bingung, saya tanya sama leader saya, ini gimana? Saya harus bagaimana ya gitu. Nah, mungkin ini tips juga nggak related dengan leader, tapi kita sebagai karyawan kalau kerja pastiin kalau lagi ada project semua terdokumentasi. Jadi ketika saya Oke. diomelin, saya bisa, Bu, sebenarnya saya tuh diomelin, tapi sudut pandang saya ada loh Bu, saya Ya. ada Ya. bukti loh Bu Ini ada bahwa saya nggak salah dokumentasinya. 100%, ini ya Bu ya gitu. Ya. Nah, yang saya kagumi dari orang ini Pak, dia bukan, ya udah maju lagi kamu, jelasin ke ibu itu, ke bapak itu gitu. Ya. Tapi dia bilang, udah lu tenang aja, nanti sore gue makan sama dia. Nah kan mereka kan kalau bos sama bos channelnya lain Pak, Ya. komunikasinya kan Ya. lebih Ya. masuk gitu kan. Udah lu tenang aja, ntar sore gue makan sama dia, lu kerja lagi tenang-tenang. Jadi buat saya leader itu dia pasang badan, bukan berarti dia berantem balik Pak. Iya, Ya justru kan cari kadang kan solusi bareng betul gitu ya. cari solusi bareng. Karena kalau kita dengar kata-kata pasang badan tuh kayaknya oke, ini ada tameng, seranglah aku, Iya. akan kukalahkan. Sebenarnya bukan kan, kita merangkul Iya. supaya ada Iya. solusi sama-sama. Dan tuh jadi adem gitu suasananya. Jadi buat saya another good quality of influential leader, Iya. dia bisa berani Iya. Iya. meskipun ini bukan meskipun timnya buat salah, dia Iya. tidak menjorokkan tapi bantu cari solusi. Ada spesifik on your side nggak dari pengalaman selama ini konteks influential leadership itu seperti apa dan kenapa ini krusial ya? Kenapa ini jadi penting? Seorang leaders itu harus punya that karakter. Kalau saya ngelihat lagi ya leader-leader yang inspirational dalam hidup saya menyadari tuh orang-orang ini adalah orang-orang yang kalau kita ikut timnya itu apa ya istilahnya, once you go black you cannot go back gitu. Maksudnya kayak kita masuk ke dalam satu, mau bilang sekte tapi bukan sekte gitu Pak. Jadi kayak pola pikir kita ikut berubah gitu. Pola pikir kita ikut berubah, strategi karir kita ikut berubah dan begitu kita graduation dari bos ini, kita akan selalu ingat, wah lu misalkan Pak Dudi gitu ya, ini anaknya Dudi mah pasti begini gitu. Pasti ada trademark itu Pak yang akhirnya menempel sama siapapun yang lulusan dia gitu. Dan kita akan tahu certain karakter, wah kalau anaknya bos ini mah pasti orangnya berani, pasti orangnya outspoken, pasti orangnya kreatif gitu. Jadi ada quality yang kita bisa turunkan dari bosnya tadi gitu. Nah menurut saya dalam pengalaman saya bekerja,
seorang leader yang influential tuh dia juga punya certain karakteristik yang anak buahnya bisa tiru. Kalau kita sekedar jadi bos, kalau kita sekedar jadi orang yang nyuruh-nyuruh, mungkin itu nggak nular tuh Pak. Mungkin yang di bawah akan ya udah gue ikutin, tapi dia akan punya mindsetnya sendiri, dia akan punya cara pandang sendiri. Tapi seorang leader yang influential menurut saya dia akan successful untuk building semacam apa tadi yang sekte tadi gitu, sekte Pak Dudi atau sekte Kosem gitu ya. Jadi orang-orang yang dalam dia tuh pasti punya cara pandang, mindset, cara kerja yang mau nggak mau sama karena mereka melihat ke si bosnya tadi gitu. Dia berhasil menginfluence timnya untuk bekerjalah seperti saya gitu. Ini saya lihat IG Reels Pak. Jadi ada konten yang bilang ini influencer karir gitulah dari luar negeri gitu. Saya lupa akunnya apa, tapi dia bilang jangan mengikatkan identitasmu dengan sesuatu yang bisa taken away from you. Jadi taken away itu maksudnya ya yang nggak nempel sama kita gitu kan. Fashion sense kita, mungkin gaya berpakaian, jabatan di kantor, uang dan segala macam gitu. Saya baca konten itu saya inspired, terus tapi ketika saya renungkan lagi ternyata susah melakukan itu tuh susah karena secara tidak sadar kita sebagai orang kantoran itu kan kita dikondisikan untuk bangga dengan pencapaian-pencapaian di kantor. Betul. Yang kita rasakan seakan-akan pada saat kita menerimanya itu, wah ini karena saya nih, karena gue ada di sini, cuman gue yang bisa lakukan gitu. Tapi sebenarnya kan kalau ada orang lain di situ dengan kesempatan yang sama dan skill set yang kurang lebih sama, mungkin juga bisa juga terjadi gitu. Jadi saya lihat kadang-kadang ada leader yang mungkin first time leader atau leader di market yang baru dia baru masuk ke industri itu atau ke negara itu, dia merasa harus menghalalkan segala cara untuk sukses dan menjadi yang viral baru-baru ini gitu kan, keras gitu kepada anak buahnya atau memimpin dengan emosi yang meletup-letup gitu. Ini kalau saya bukan gue banget, tapi saya juga pengen denger sih dari Pak Dudi kan. Karena style leadership orang kan beda-beda. Kalau saya tuh lebih ke persuasif, ngajak ngobrol, cari root cause-nya, solve sama-sama gitu kalau ada masalah. Tapi kalau lihat yang seperti ini tuh saya merasa apa iya gitu, perlu segitunya dengan emosi meletup-letup untuk kita memimpin orang lain gitu. Nah mungkin Pak Dudi bisa tambahin. Ya itu sih nggak bisa dibenarkan ya. Karena itu bedain antara ngelit dengan memperbudak. Kalau boleh dibilang ya. Kalau saya mau pakai bahasa direct itu mungkin dengan pola seperti itu gitu ya. Talking about leadership atau managerial skill, apa yang terjadi belakangan terkait dengan cara memperlakukan tim yang emosi tinggi, bentak-bentak, bullying gitu, ya di teori manapun nggak ada gitu. Di praktek apakah itu benar pun tidak pernah bisa dibenarkan. Konteks cara melit tim seperti itu. Tapi saya percaya betul dengan pendekatan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro ya, yang mungkin sebagian dari anak-anak muda lupa lah itu ya. Saya ngapalin sih Pak dulu. Gitu ya. Ki Hajar Dewantoro kan pernah bilang yang tentang Tutwuri Handayani, Ingar Sosong Tulodo, Ingmadia Mangunkarso. Nah konsep-konsep ini kemudian kalau teori-teori kekinian bilangnya itu situational leadership. Ya. So as a leader sebetulnya memang dia harus memiliki adaptability atau understanding to the team itu di atas rata-rata. Karena memang dia terpilih, ya chosen as a leader gitu ya. So dia harus tahu betul gitu dengan kondisi seperti itu nggak bisa pukul rata cara melakukan pendekatan atau style leadershipnya itu. Yes, mungkin punya strong leadership stylenya yang mana, cuman jadi tadi Tutwuri aja atau Ingmadio aja di tengah gitu, atau gimana gitu ya. Tapi pendekatannya adalah harusnya dia bisa adjust. Ada tim yang mungkin memang perlu bimbingan gitu ya, jadi di micromanage justru seneng. Tapi ketika ada tim yang nggak suka di micromanage, resign gitu. So sebagai leaders itu harus bisa melihat kemampuannya sebelum dia supaya dia influence mereka dengan baik, ya tentunya harus ada pendekatan yang lebih baik juga dari setiap individu sih. Gitu. Karena karyawan sekarang bisa pilih-pilih leader ya Pak. Udah nggak zaman ikut perusahaan, tapi kalau leadernya ini reputasinya gini nih ya bisa backfire tuh Pak. Kecuali susah nyari kerja. Inspigo, inspiration for
the go.